وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembahasan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema, ya. Temanya apa? Di antara tema yaitu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki rezeki, ya. Rezeki dan kehidupan seseorang. Tentu, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya memperbaiki atau mengharapkan rezeki itu lancar itu adalah sebagai tabiat seorang manusia. Tabiat manusia itu adalah tidak menginginkan miskin. Tabiat manusia itu adalah tidak ingin memiliki kekurangan. Karena tabiat manusia itu adalah mereka cinta dengan harta. Sehingga apa? Karena tabiatnya cinta dengan harta, mereka bagaimana caranya bisa mendapatkan rezeki yang begitu banyak, bisa mendapatkan rezeki yang begitu luas, ya. Makanya salah satu ayat yang menjelaskan tabiat manusia yang menunjukkan bahwasanya cinta terhadap harta, ya, nggak mau miskin, ya, pengen jadi orang kaya, itu adalah dalam surat Al-Fajr ayat 20, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di situ Allah mengatakan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu atau kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Artinya suka banget sama harta. Sehingga apa? Sehingga banyak harapan-harapan rezekinya diperbaiki, dilancarkan atau dimudahkan. Karena secara tabiat mencintai harta. Ada juga ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwasannya di antara ayat yang menjelaskan kalau manusia itu takut miskin, kalau manusia itu mencintai harta, itu adalah dalam surat Al-Adiyat ayat ke-8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, bahwasanya dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Artinya apa? Ayat ini ingin menjelaskan lagi kalau manusia itu betul-betul menginginkan harta dan cinta dengan harta. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka mengharapkan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, ya, memperbaiki kehidupannya, terutama kehidupan atau berkaitan dengan harta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menjelaskan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis, ya. Bahkan Nabi itu sendiri menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang kekhawatiran kemiskinan yang akan dirasakan oleh seseorang
Apalagi manusia itu sudah sadar bahwasannya kemiskinan itu adalah sesuatu yang tidak enak. Jelas ya, yang enak mah jadi orang kaya. Dan miskin itu adalah sesuatu yang tidak enak, apalagi kalau kemiskinan tersebut dibarengi dengan rasa lapar. Apalagi kalau kemiskinan tersebut menyebabkan kita apa? Ketika tidur dalam keadaan lapar. Dan ini pernah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita semuanya tentang meminta dimudahkan rezekinya atau diperbaiki urusan dunianya atau kehidupannya dan dijauhkan dari perkara-perkara yang menyebabkan kefakiran atau kemiskinan. Apa salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sat taji'. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sat taji'. Bahwasanya aku berlindung kepadamu alias kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung apa? Minal ju'. Berlindung dari rasa lapar. Fa innahu bisaddaji, karena lapar itu adalah teman yang paling buruk. Artinya orang dalam keadaan lapar ya, terkadang atau dalam keadaan miskin itu terkadang bisa melakukan atau terhalang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang lapar, itu terkadang menjadikan manusia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang miskin, terkadang menjadi sebab, salah satu di antara sebab menjadikan seseorang merampok dan mencuri. Makanya wajar Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bisaddaji. Bahwasanya aku berlindung kepadamu minal ju', dari rasa lapar, fa innahu bisaddaji, karena rasa lapar itu adalah teman yang buruk. Apalagi lapar tersebut ya, kalau kita yang sudah memiliki suami ataupun istri, apalagi laparnya dirasakan oleh kita, oleh anak kita ya. Hal-hal seperti itu yang menunjukkan apa? Menunjukkan serba kekurangan alias fakir alias miskin, yang menjadikan seseorang mengharapkan rezekinya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hal tersebut menjadikan seseorang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu doa yang sama doa tersebut menunjukkan bahwasanya manusia itu enggak mau miskin. Bahwasanya manusia itu enggak mau susah. Alias apa? Pengen jadi orang kaya. Dan kita membutuhkan rezeki. Membutuhkan rezeki tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal qillati wa dhillati wa a'udzubika an adlima au udlima. Nah, ini hadis yang lainnya nih yang menunjukkan karakter manusia itu enggak mau miskin. Yang menunjukkan karakter manusia itu atau menjelaskan kepada kita bahwasanya miskin itu enggak enak. Atau hadis yang menjelaskan kepada kita betapa seseorang butuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki, bahkan dilancarkan dan diperbaiki
segala urusannya dalam kehidupannya. Apa doa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sini dikatakan, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wa dhillah. Bahwasanya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu minal faqri, yaitu adalah dari kefakiran, wal qillati, dari kekurangan, wa dhillati, dari kehinaan, wa a'udzubika an adzlima au udlima, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau didolimi oleh orang lain. Ini apa? Dalil juga yang menjelaskan kepada kita kenapa kita ingin dimudahkan urusan dunia dan rezeki kita. Kenapa? Karena tabiatnya kita menyukai harta, bahkan kita tidak mau merasakan kemiskinan alias kesulitan. Doa yang lainnya di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita membutuhkan rezeki, bahwasanya kita membutuhkan harta, bahwasanya kita menginginkan kekayaan, adalah salah satu doa yang biasa kita baca ketika zikir pagi. Coba, doa apa tuh? Ketika zikir pagi kita memohon ya dimudahkan rezeki kita, dilancarkan rezeki kita. Gimana doanya, dah hafal? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Nah, dalil ini apa? Untuk menjelaskan lagi, kalau kita itu betul-betul membutuhkan rezeki, kalau kita itu membutuhkan rezeki diberikan kelancaran dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika zikir pagi pun membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Bahkan di antara dalil yang lainnya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kita membutuhkan rezeki yang mudah, yaitu adalah doa ketika kita baca di antara doa sujud. Gimana tuh doanya? Afwan, di antara dua duduk ya. Maaf, bukan sujud ya. Apa itu? Doanya apa? Rabbik firli terus, warhamni terus, wajburni terus, apa? Warzukni. Kenapa Nabi SAW memerintahkan baca itu? Ada kata atau kalimat warzukni. Ini apa? Untuk menegaskan kembali kalau semuanya membutuhkan rezeki, alias ingin diperbaiki dan dimudahkan rezeki kita masing-masing, sehingga Nabi memberikan contoh untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya rezeki, saking pentingnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mendapatkan rezeki, dahulu salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika kapan? Ketika meninggalkan istri dan anaknya di kota Mekah. Ketika istri dan anaknya Ibrahim alaihissalam meninggalkan di kota Mekah, maka ada salah satu doa yang dipanjatkan atau salah satu ayat yang menjelaskan kondisi tersebut. Ya, di antara doa Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 37, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana
inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahu ilaihim warzuqhum min thamarati la'allahum yashkurun. Dalam ayat tersebut saking pentingnya rezeki, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama minta agar dimudahkan rezekinya, agar diperbaiki rezekinya. Sampai dalam ayat tersebut mengatakan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana ya Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku ya biwadin ghairi dzi zar'in, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman dekat dengan rumahmu alias Baitullah. Kemudian apa lagi yang dikatakan atau diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika itu? Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas. Wahai Rabbku, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengerjakan sholat. Faj'al afidatan minan nas, dan jadikanlah hati-hati di antara manusia. Tahwi ilaihim warzuqhum, dijadikan hati manusia tersebut cenderung kepada mereka, dan berilah mereka warzuqhum min thamarat, dan berikanlah mereka rezeki minat thamarat, yaitu adalah dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa? Ini Ibrahim alaihissalam saking penting dan butuhnya rezeki, makanya wajar kita sekarang ya pada kesempatan ini mengkaji tema ini menunjukkan apa? Kita juga sama membutuhkan rezeki. Kita juga sama menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita untuk mendapatkan rezeki yang halal yang di dalamnya mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jadi pertanyaan itu, bagaimana caranya untuk memperbaiki atau mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rezeki yang selama ini kita harapkan, untuk mendapatkan rezeki yang selama ini kita cita-citakan, atau kita menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan agar kita mendapatkan rezeki tersebut. Apa itu? Para ulama menjelaskan di antara cara untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki rezeki kita, harus ada yang diketahui dulu bahwasanya sebab untuk mendapatkan kenikmatan tersebut atau rezeki tersebut itu ada dua sebab. Nah, ada dua sebab atau dua. Apa itu? Yang pertama adalah sebab duniawi. Ya, sebab apa? Sebab duniawi untuk mendapatkan rezeki. Bagaimana caranya dengan sebab duniawi tersebut? Yaitu adalah berkaitan dengan ikhtiar dan kerja kita. Artinya sebab-sebab secara duniawi untuk mendapatkan rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berarti apa? Kita harus ikhtiar. Baik itu bekerja menjadi seorang dokter atau dengan aktivitas lain seperti misalkan menjadi pegawai ya, baik di kantoran ataupun di pabrik ya.
atau apalagi menjadi apa? Ya dengan berbagai pekerjaan, di antara sebab seseorang mendapatkan dimudahkan rezekinya, pertama harus ada sebab duniawi alias ikhtiar bekerja, berdagang dan sebagainya. Sebab yang kedua ya, yaitu adalah sebab-sebab ukhrawi. Sebab apa? Sebab ukhrawi. Sebab ukhrawi itu apa biasanya? Hah? Bukan itu bentuknya. Sebab ukhrawi itu ya sebab-sebab yang berkaitan dengan akhirat. Kalau tadi kan sebab apa yang pertama? Duniawi. Berarti berkaitan dengan dunia ya, bekerja, ya bisnis, jualan dan seterusnya. Yang kedua, yaitu adalah sebab-sebab ukhrawi. Ya, ingat-ingat ya. Saya tanya nanti pas selesai. Jadi makanya harus diingat. Ingat ya, jangan sampai nanti pas ditanya jadi lupa. Sebab-sebab ukhrawi adalah sebab-sebab yang berkaitan antara hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Banyak, ya. Makanya para ulama menjelaskan. Ini penjelasan ini sering saya ulang-ulang ya. Kalau ada yang sering hadir kajian saya kalau berkaitan dengan rezeki pasti sering saya ingatkan dan ulang-ulang. Sebab ukhrawi yang bisa memudahkan seseorang, bisa diperbaiki rezekinya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling utama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang orang tersebut memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusannya atau urusan dunianya. Nah sekarang yang kita minta itu kebanyakan apa? Rezeki yang berkaitan dengan dunia. Banyak uang ya. Kemudian apa lagi? Ya jadi sultan misalkan dan yang lainnya. Nah makanya kalau kita ingin mendapatkan itu, ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin supaya agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dunia dan rezeki kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama ini sudah ikhtiar ya, sudah berusaha, ternyata ya sudah bekerja misalkan sudah bisnis, tapi kenapa usahanya nggak lancar-lancar misalkan, atau rezekinya nggak lancar-lancar, atau selalu ada penghalang kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi pada diri seseorang kecuali apa? Kecuali karena kurangnya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita nggak memiliki hubungan yang baik ya wayahna gitu. Ya kita tidak akan diperbaiki urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam pesan yang tadi bahwasanya barang siapa yang memperbaiki urusannya dengan Allah, maka Allah akan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama atau dengan bisnis kita dan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan lagi, barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan dunianya. Berarti kalau kita urusan dunianya pengen baik, pengen mudah, maka perbaiki urusan akhiratnya.
Jangan sampai selama ini kita hanya memperbaiki urusan dunia saja, tanpa ada sedikit pun bagaimana caranya memperbaiki urusan akhirat. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan nikmat dan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Nah, berangkat dari penjelasan tadi bahwasanya agar dimudahkan urusan, dimudahkan kehidupan dan rezekinya, tadi ada berapa sebab? Apa aja? Kalau sebab dunia apa? Berikhtiar. Kalau sebab akhirat? Itu aja? Memperbaiki hubungan dengan Allah aja? Apa ada yang lain? Hah? Apa? Gimana? Nggak apa-apa, jawab. Mana bersaing, jawab. Itu aja. Ada yang kelewat. Tapi sudah bagus, Masya Allah. Nah, jadi idola nanti ya. Maksudnya bukan idola perempuan. Jadi idola kita ya, jadi semangat gitu ya. Ini pikirannya yang lain-lain masih. Ini SMP aja kan? Ada SMK ada? Masya Allah. Nah, satu lagi tadi yang kurang, barang siapa yang dia memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunianya. Makanya keliru ya, ada orang misalkan mengatakan ya, percuma kita ibadah juga, ya percuma kita sholat, kita aja tetap miskin. Kata siapa? Itu mah cuman ada di sinetron ya, cuman ada di film-film aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama tadi, justru kalau kita meningkatkan ibadah kepada Allah, memperbaiki urusan akhirat kita, justru Allah akan memudahkan, bahkan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka hal yang pertama kali, sebab ukhrawi supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam masalah rezeki, yang pertama kali yang harus kita tanamkan yaitu adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, mungkin hampir semuanya kita hafal, yaitu adalah surat At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki,
untuk mendapatkan apa yang selama ini kita inginkan. Dengan syarat apa? Bertakwa. Allah akan memudahkan jalan tersebut untuk mendapatkan rezeki yang kita cita-citakan. Apakah sampai itu saja? Ketika kita bertakwa, apakah hanya sekedar diberikan jalan keluar saja? Ternyata enggak. Baru dalam ayat tersebut dikatakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan bukan hanya sekedar jalan keluar untuk dimudahkan mendapatkan rezeki tersebut, tetapi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kapan? Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya, ada seorang ulama yang mungkin sering kita dengar, namanya adalah Syekh Muhammad bin Abdul apa? Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pernah diusir dari kampungnya, pernah diusir dari tanah kelahirannya. Nah, ketika itu tidak ada sesuatu hal yang bisa dibawa kecuali kipas kecil. Kenapa? Karena ketika diusir itu kondisinya dalam cuaca atau kondisinya dalam keadaan cuaca panas. Sampai apa? Sampai ya harus bawa kipas. Kemudian apa? Karena beliau diusir dari tanah kelahirannya. Karena beliau diusir dari kampungnya. Sehingga apa? Beliau tahu betul janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ingkar janji. Makanya dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan diusir, Syekh Muhammad senantiasa membaca ayat yang tadi kita bahas, yaitu adalah surat At-Tolak ayat 2 dan ketiga. Apa itu suratnya? Coba itu yang tunduk, yang lagi ngobrol ya. Nah, lurus dari saya, nah itu ya, lurus aja dari saya nih miringnya. Yang lagi ngobrol bersan berdua. Siapa namanya itu teh? Coba ya, pokoknya dua orang itu satu-satu saya tanya pertanyaannya. Tadi di antara sebab seseorang diperbaiki urusan dunianya, diperbaiki rezekinya, itu harus bertakwa. Dan salah satu dalilnya dalam surat apa? Dalam surat apa? Dalam surat apa? Ayo, dalam surat apa kira-kira? Iya, ayat yang Masya Allah, padahal ayat 2 dan 3. Ya, katanya rezekinya pengen lancar. Ini pembahasan masih panjang ya, meskipun ya nanti kita jelaskan secukupnya. Itu surat At-Tolak ayat keberapa? Bukan 28.
Berarti itu menurut siapa? Sigit dan temannya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ketika diusir dari kampung halamannya itu sering baca ayat tersebut untuk menghibur perasaannya, untuk menghibur kesedihannya yang sudah diusir dari kampung halamannya dan tidak membawa perbekalan. Beliau senantiasa membaca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Buktinya apa? Buktinya melalui atau Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ketika yakin dan senantiasa membaca doa tersebut, itu diberikan rezeki yang tidak pernah disangka dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Rezekinya itu apa? Yaitu adalah membangun atau membentuk negara Saudi Arabia. Ya, jadi berdirinya suatu negara, salah satunya adalah negara Saudi Arabia, itu salah satu yang mendirikannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena yakin dalam kondisi sesulit apapun, ya mau, ya pokoknya ekonomi sulit, kebutuhan pun sulit didapatkan. Ketika kita bertakwa kepada Allah, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar, bahkan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, bahkan rezeki tersebut terkadang tidak pernah terbayang oleh pikiran kita masing-masing. Kemudian di antara bentuk ketakwaan agar supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki, yaitu adalah menjaga sholat kita. Ya, kalau ditanya pengen jadi orang kaya, pengen rezekinya lancar, pengen diperbaiki urusan dunia dan akhiratnya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau kita selama ini tidak mengerjakan sholat? Bagaimana mungkin bisa terjadi kalau selama ini kita malas-malasan untuk sholat? Bahkan kita sering mengulur-ngulur waktu untuk sholat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan cara yang kedua ini, yaitu adalah dalam surat Toha ayat 132, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, diperintahkan atau wa'mur ahlaka bis shalah, diperintahkan keluargamu melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan kalian harus senantiasa sabar untuk mengerjakan salat tersebut. Terkadang capek, ya, terkadang ngantuk, atau terkadang memiliki alasan-alasan lain yang menjadikan seseorang lupa, bahkan tidak mau untuk mengerjakan sholat. Hanya di sini dikatakan
wa'mur ahlaka bis-shalah. Diperintahkanlah keluargamu melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha. Kemudian kalian sabar di atasnya. La nas'aluka rizqan. Bahwasanya kami tidak membutuhkan atau tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzukuka. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal akibatu lil muttaqin. Dan inilah akibat atau balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Allah mengatakan nahnu narzukuka. Kami akan memberikan rezekinya kapan? Ketika kalian memerintahkan sholat dan kalian mengerjakan sholat. Saya sering menanamkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Abu Dawud, hadis sahih. Di situ bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu qaumun yata'akhirun. Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok, ya, mereka ini sering mengakhirkan ibadah. Tidaklah kelompok tersebut sering mengakhirkan sholat, kecuali apa? Hatta yuakhirahumullah. Kecuali dia diakhirkan untuk mendapatkan kebaikan. Kecuali dia disulitkan untuk mendapatkan rezeki yang selama ini kita harapkan. Kecuali dia akan mendapatkan dalam keadaan sulit, bahkan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia marani meninggalkan sholat. Ya, kalau di situ hadis Nabi saja kita telat sholat aja jadi seret ya, apalagi kita enggak sholat. Tentu apa? Tentu lebih buruk dan lebih sulit lagi untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu. Jam berapa ini? Jam 2 ya. Ini ya masih banyak. Awas sambung dikit ya. Habis jam 2 apa masuk kelas lagi? Enggak. Pulang. Nah, di antara hal yang lainnya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan dunia kita atau memudahkan, melancarkan rezeki kita, yaitu adalah dengan memperbanyak istighfar alias bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam surat Nuh ayat 10 dan 12 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Bahkan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah juga akan mengadakan kebun-kebun untukmu
dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kapan? Ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain atau dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang perintah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan apa? Wa man aktsarul istighfar. Barang siapa yang mereka memperbanyak istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan apa? Ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min dayyikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, di situ dikatakan ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan merubah kesedihan tersebut menjadi lapang dada dan kebahagiaan. Kemudian apa lagi? Kemudian ja'alallahu min kulli dayyikin makhraja. Allah akan memberikan solusi jalan dari setiap kesempitan, salah satunya yang berhubungan dengan dunia atau harta atau kenikmatan yang kita inginkan yang berhubungan dengan dunia. Kemudian apa? Kemudian dikatakan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang mereka memperbaiki urusannya dengan Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sampai jam 2 ini Anwar? Nanti insyaallah ya. Satu lagi ya. Kemudian di antara sebab diringkas saja agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki dan memudahkan urusan kita yang keberapa sekarang? Yaitu yang satu apa tadi? Ya 5 apa keempat? Keberapa? Yang pertama apa? Betul. Terus kemudian ya, kemudian berapa tuh? 4. Berarti masuk yang kelima. Belum 5. Ya. Nah, yang kelima atau yang terakhir di antara agar Allah memperbaiki rezeki kita ya atau memudahkan rezeki kita, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang atau ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka dia menyambung tali sila. Berarti apa? Di antara sebab seseorang mendapatkan kesulitan dalam hal rezeki atau dalam urusan yang selama ini kita mengharapkan kemudahan, salah satu sebabnya kurangnya silaturahmi. Bukan kurang ngopi, bukan. Ya, ini misalnya kurang ngopi, bukan, kurang silaturahmi. Ya, dan silaturahmi yang paling utama bukan sama teman sekolah, bukan sama alumni sekolah, bukan. Ya, karena kalau sama teman sekolah mah nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan nasab. Tetapi silaturahmi ini yang paling utama atau diantara puncak silaturahmi agar kita mendapatkan kemudahan dan memperbaiki rezeki kita, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tua.
Kenapa? Karena hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu adalah orang yang durhaka, tidak menyambung tali silaturahmi, sehingga dia sulit untuk mendapatkan kenikmatan atau rezeki yang dia harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Nantilah ya sisanya insyaallah kalau ngisi lagi disinggung sedikit insyaallah, masih panjang. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita diberikan banyak rezeki padahal kita jarang beribadah, itu tandanya apa? Itu tandanya istidraj. Ya, kalau kita melihat kata Nabi SAW ada seseorang senantiasa bermaksiat tapi rezekinya banyak, itu adalah istidraj atau jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kenikmatan tersebut dia akan beribadah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau beribadah dan bertobat, jelas Allah akan memudahkan urusannya. Akan memberkahi harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Tapi kalau kita ahli maksiat, rezekinya banyak, itu istidraj, jebakan atau cara Allah Subhanahu wa taala untuk lebih membinasakan seseorang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana caranya menasihati teman yang terlalu cinta dunia atau duniawi? Dan bagaimana cara agar terhindar dari perilaku cinta duniawi? Cara menasihatinya sama teman kita, ya jelaskan tentang hinanya dunia. Ya, makanya Nabi SAW ketika menjelaskan kepada para sahabatnya tentang hinanya dunia, pernah Nabi SAW kemana? Ke sebuah pasar. Itu kan hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Ketika di pasar maka menemukan bangkai kambing, sudah kambingnya bangkai gitu ya, matanya juga buta atau picek. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adakah yang mau aku berikan kambing ini? Para sahabat mengatakan, gak mau lah. Apalagi kambing itu bangkai, udah gitu buta lagi atau matanya picak lagi. Nah, kata Nabi SAW mengatakan, kalau kalian tidak mau, maka dunia itu lebih hina daripada kambing atau bangkai kambing tersebut. Saking hinanya nggak mau ada yang nerima, apalagi dunia. Berarti apa? Dunia lebih buruk lagi. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW mengumpamakan dengan kambing bangkai tersebut. Jelaskan saja ya tentang dampak keburukan daripada orang yang cinta kepada dunia. Kalau kita tahu keutamaannya tentang kehinaannya, maka ini bisa jadi cara untuk menasihati teman kita dan bisa jadi cara agar kita tidak terjerumus menjadi orang yang cinta kepada dunia. Wallahu a'lam. Afan Ustaz izin bertanya. Saat diri kita sudah memperbaiki hubungan diri kita dengan Allah, namun urusan dunia masih sulit, bagaimana cara mengatasinya? Gimana coba? Kan tadi suruh bertakwa ya. Sudah bertakwa, sudah beristighfar, sudah bertobat, wah pokoknya mah sudah tahajud. Tapi rezekinya tetap sedikit. Gimana? Hah? Saya nanya aja lah, balik nanya. Jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama, yang harus kita pahami, pemahaman tentang rezeki itu sendiri. Rezeki itu tidak mesti harus berbentuk uang. Rezeki itu tidak harus berbentuk harta. Bisa jadi kita selama ini menjadi orang yang bertakwa, kalau rezeki yang berkaitan dengan harta kita sedikit. Bahkan mungkin kita miskin.
Tetapi apa? Tapi Allah memberikan rezeki dengan cara lain. Apa? Ketenangan, kebahagiaan, bisa mudah beribadah, bisa mudah menghadiri majelis ilmu. Itu rezeki yang luar biasa, lebih besar daripada kenikmatan dunia yang lainnya. Atau bisa jadi rezeki kita yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menggunakan waktu pada hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid, beliau menjelaskan keuntungan terbesar atau kenikmatan yang paling besar yaitu adalah ketika seseorang memiliki waktu dan dia diberikan kemudahan untuk digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat meskipun gak punya rezeki atau meskipun gak punya harta. Ya bisa jadi kalau Allah memberikan harta yang banyak kepada kita, jadi apa? Jadi malas lagi ibadahnya. Atau sebab yang kedua, bisa jadi kita sudah ibadah, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi rezeki kita masih seret. Bisa jadi apa? Ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, yaitu adalah ketika selesai ibadah, ketika sudah melesaikan ketaatan, maka dia akan diberikan kemudahan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Artinya kalau sholatnya diterima, sedekahnya diterima, ibadahnya diterima, Allah akan membukakan bahkan memudahkan kebaikan-kebaikan yang dia inginkan dan dia dapatkan. Kapan? Ketika ibadah tersebut diterima. Ya bisa jadi apa? Mungkin ada yang kurang dari ibadah kita, mungkin kurang ikhlas ibadah, atau mungkin tata caranya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita kufur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, apakah Allah akan mengurangi jatah rezeki tersebut? Rezeki itu sudah ditetapkan, ya, rezeki kita bagaimana, ya, atau rezeki kita seperti apa? Bagaimana dengan kufur tersebut? Tadi kita jelaskan, bahkan orang ahli maksiat saja terkadang rezekinya banyak. Orang kafir banyak yang kaya banyak. Ya jelas orang kafir namanya juga. Ya, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikannya? Ya Allah ingin lebih ingin lebih menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa jadi orang yang kufur tersebut rezekinya tidak dikurangi. Tetap Allah berikan. Tetap Allah mudahkan. Tetapi apa? Rezekinya tidak memiliki keberkahan. Ya, rezekinya tidak menjadikan kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya, apakah selain diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki, jika kita bertakwa kepada Allah, akan diberi kemudahan juga untuk menjalani ujian dan cobaan? Betul. Ini siapa yang nanya nih? Rio 7B. Ini dikasih hadiah aja ya. Kasih hadiah. Kita kasih hadiah dari kita semuanya dengan doa. Ya. Apakah selain dari kemudahan untuk mendapatkan rezeki dan bertakwa, kemudahan menjalani cobaan? Betul. Ya. Orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan rezeki, bahkan apa tadi katakan? Ya, diberikan apa? Yaj'alakum makhraja. Diberikan jalan keluar. Kapan? Ketika kita mendapatkan
ujian kesulitan. Ketika kita mendapatkan berbagai ujian dan cobaan, Allah akan memberikan jalan keluar, menjadikan kita istiqomah, menjadikan kita bersabar. Itu rezeki yang Allah berikan meskipun tidak berbentuk harta. Kapan? Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi enggak? Enggak ada lagi, tapi ini sama semua. Sama semua ya. Jadi gimana kalau sama semua? Saya aja yang nanya berarti ya. Ada waktu tuh lumayan. Waktunya tinggal 45 menit lagi. Tadi kata Pak Sandi katanya sampai asar. Saya nanya aja ya. Sebutkan salah satu atau ada berapa sebab di antara cara agar kita mendapatkan atau dimudahkan urusan rezeki dan kehidupan atau diperbaiki urusan kita masing-masing. Ada berapa sebab? Saya yang nunjuk aja. Ya, ada berapa sebab? Saya nanya yang lurusan. Saya belakangnya. Itu yang lagi ngobrol. Yang lagi ngobrol itu. Bagi dua aja nggak apa-apa. Ya, coba sebutkan sebab agar kita diberikan atau diperbaiki urusan rezeki dan kehidupan kita. Apa coba sebabnya? Atau caranya deh. Caranya gimana? Caranya gimana? Oh jadi hilang, barusan ada ngobrol barusan. Ya gimana caranya? Kalau nggak dijawab-jawab gini aja, sampai besok juga. Ya. Apa gimana? Ini ajalah yang lagi menikmati ilmu dengan baik sampai ngantuk begitu sampai tidur. Ini lurusan saya nih ya. Ayo, siapa? Awal? Gimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki itu gimana? Atau diperbaiki kehidupan kita apa gimana? Gimana? Apa? Gimana caranya supaya diperbaiki rezeki dan kehidupannya gimana? Ya supaya hidupnya baik tidur aja. Oh jangan ya. Gimana? Saya nanya, kalau nggak nyerah ya sudahlah. Saya nanya aja. Ini aja deh. Yang lagi buka buku. Gimana? Gimana cara supaya diperbaiki kehidupan dan rezeki kita gimana? Masya Allah, ini lebih komplit lagi kalau gitu jawabannya. Ya, sebabnya itu dua, yaitu adalah sebab duniawi atau ukhrawi. Kalau duniawi teh naon cenah? Dunia. Kalau ukhrawi, nah yang berkaitan dengan akhirat itu apa? Apa? Saya tunjuk aja lah berarti terakhir nih, tinggal 5 menit lagi dipasin ya. Ya, sebab urusan ukhrawi tersebut yang bisa memperbaiki rezeki dan kehidupan kita adalah diantaranya. Ayo yang angkat tangan barusan siapa nih? Ayo yang pakai masker siapa? Yang ininya kelihatan merah nih. Siapa? Ahsan ya lo Ahsan. Gimana tuh?
Oh, pertanyaannya bagaimana cara agar kita diperbaiki urusan rezekinya dan kehidupannya? Caranya gimana? Masya Allah. Ya, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, itu yang lagi pelukan aja. Khalid. Yang kedua apa? Amal. Hah? Sigit namanya. Masa ya? Yang kedua apa? Selain takwa, menjaga sholat terus apa lagi? Memperbanyak istighfar. Yang terakhir apa? Menyambung tali silaturahmi. Insyaallah nanti kalau ngisi lagi disinggung sedikit ya. Dan mohon maaf tadi agak sedikit telat karena posisinya jauh habis khutbah Jumat. Ya mohon maaf, mohon dimaafkan. Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.